baik dong Kak. Iya, pasti baik dong. Nah, Kak Feris, kita mau mulai ibadah nih. Bener. Adik-adik kita mau mulai ibadah nih. Tapi ada yang perlu diperhatikan deh kayaknya. Bener Kak, yang pertama kita berpakaian sopan dan yang rapi. Nah, yang kedua, kalau ada makanan atau mainan adik-adik disimpan dulu. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga Kak, Ya. jika ada temannya atau kakaknya boleh diajak bareng untuk ibadah. Nah, ibadah bareng tuh. Yang keempat, persembahan yang sudah diberikan dititipkan lagi ke orang tua biar nanti orang tua transfer ke rekening GPD Petra. Iya. Dan yang terakhir, mari beribadah dengan semangat dan sungguh-sungguh. Oke Kak, itu udah tuh. Tapi kayaknya masih ada yang kurang deh. Bener Kak. Apa ya? Kita doa dulu. Oh, doa dulu. Bener tuh adik-adik. Oke, kita mau berdoa ya. Jadi kita berdoa, adik lipat tangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar yang boleh kami nikmati pada saat ini Bapa. 1 minggu kami lewati, Tuhan telah menyertai dan Tuhan menolong. Hingga saat ini Bapa, kami memulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus turun atas hidup kami Bapa dan memberkati ibadah kami. Sehingga ibadah kami dapat kami lakukan dan kami laksanakan dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan Tuhan, segala kuasa iblis yang akan mengganggu pikiran kami sepakat dan kami tolak hanya di dalam nama Yesus. Berbicaralah kepada kami setiap pribadi Bapa, biarlah anugerah-Mu mengalir dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau memuji Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Oke? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakinya sekarang. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut-mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mata-mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, itu adik-adik, kita harus gunakan mata, mulut, habis itu tangan, kaki kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kan ya. Nah, itu adik-adik, kita mau memuliakan Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kita mau menyembah Tuhan nih. Oke, adik-adik boleh duduk semuanya. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Oke. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku
Bapa di surga, kami bersyukur atas hadirat-Mu yang boleh kami rasakan saat ini Bapa. Sehingga ibadah kami boleh kami akhiri nantinya Bapa dengan damai sejahtera. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Kiranya berkatilah kami semua Bapa dimanapun kami berada. Adik-adik kami di rumah Bapa, biarlah Tuhan menjamah hati pikiran dan bukakanlah hati mereka masing-masing Bapa, agar curahan daripada Tuhan mengalir dan firman-Mu juga Bapa boleh kami mengerti dan boleh kami memperkatakannya Tuhan. Dan hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu Bapa, berkati, beri hikmat kekuatan, dan biarlah Tuhan berkata-kata lewat hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan Bapa yang mengacaukan pikiran kami, biarlah kami tolak itu semua hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Halo Petra Kids, apa kabar adik-adik? Luar biasa? Wah, puji Tuhan. Kita semua kabarnya luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa adik-adik. Kalau minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan, minggu ini kita akan dengar firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Nah, salah satu tokoh yang ada di Alkitab yang akan kita dengar kisahnya, kita akan belajar dari kisahnya adik-adik, yaitu seorang anak yang dalam masa mudanya mengalami banyak sekali penderitaan adik-adik, kesulitan, bahkan hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Siapakah namanya adik-adik? Benar sekali, namanya adalah Yusuf. Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Nah, Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Jadi Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki. Banyak sekali ya adik-adik ya. Saudaranya ada 11 orang. Nah, waktu malam dia bermimpi. Nah, mimpi ini adalah tanda yang diberi Tuhan adik-adik. Mungkin adik-adik juga pernah bermimpi dan adik-adik menyampaikannya kepada orang tua adik-adik. Lalu dia mimpi bahwa berkas gandumnya bangkit dan berdiri tegak. Sedangkan berkas gandum yang lain sujud dan menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Ketika bangun, dia akhirnya cerita, menyampaikan mimpinya kepada bapaknya dan kepada saudara-saudaranya. Setelah mendengar itu adik-adik, timbullah rasa benci dan iri kepada Yusuf. Wah adik-adik, pernah gak adik-adik benci sama seseorang? Atau pernah gak adik-adik menjadi iri sama saudara adik-adik, sama kakak, sama abang, sama adik? Wah, jangan seperti saudara-saudaranya Yusuf ya adik-adik. Mereka jadi iri dan benci kepada Yusuf. Nah, akhirnya mereka merencanakan yang jahat adik-adik. Mereka hendak membunuh Yusuf. Ketika tiba di tempat penggembalaan kambing domba, saudara-saudara sepakat hendak membunuh Yusuf. Tapi Ruben, salah seorang saudara Yusuf, berkata dan mengusulkan adik-adik, jangan kita bunuh dia, jangan kita tumpahkan darahnya, tapi kita lemparkan dia ke sumur. Wah adik-adik, salah satu bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup Yusuf, Yusuf tidak jadi dibunuh, tapi Yusuf dibuang ke sumur. Nah, akhirnya mereka cari akal adik-adik, mereka menipu Yakub. Karena mereka takut kalau Yakub bertanya kemana Yusuf pergi. Lalu saudara-saudaranya berkata ketika pulang, ayah, Yusuf diterkam oleh binatang buas. Ini jubahnya sudah berlumuran darah. Akhirnya hati Yakub menjadi sedih dan dia begitu kehilangan
Yusuf. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari sini? Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh bapaknya. Adik-adik, apakah adik-adik dikasihi oleh orang tua kita? Kalau tidak, apakah adik-adik menjadi iri dan benci kepada saudara yang lain? Nah, di sini dikatakan bahwa Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Tapi tahu nggak adik-adik, setelah dibuang di sumur, apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf? Tuhan punya rencana yang baik buat Yusuf. Tidak pernah Tuhan gagal merencanakan yang baik dalam hidup Yusuf. Sekalipun ada orang-orang ataupun ada situasi yang menghalangi. Begitu juga dengan adik-adik. Mungkin adik-adik mengalami keterbatasan, adik-adik tidak berani, tapi Tuhan punya rencana yang baik, dan rencana itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan adik-adik. Tuhan pelihara. Nah, sekarang adik-adik, yuk adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada, kita berdoa sama Tuhan. Kita doakan saudara-saudara kita, kita doakan orang tua kita, supaya mereka semua dipelihara, dijauhkan dari sakit penyakit ya adik-adik. Kita berdoa juga buat bangsa kita, supaya keadaan bangsa kita semakin Tuhan pulihkan adik-adik. Orang yang mengasihi Tuhan, kalau adik-adik mengasihi Tuhan, hidup adik-adik akan dipelihara Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 5a adik-adik, dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan, tidak pernah sekalipun membiarkan adik-adik semua. Nah adik-adik, akhirnya Yusuf ini menjadi orang kedua di negeri Mesir. Dia menjadi orang kepercayaannya Raja Firaun. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Walaupun banyak sekali hal-hal yang dialami Yusuf adik-adik. Dia dijual, dia dimasukin dalam penjara. Tapi apa adik-adik? Tuhan memberkati hidupnya dan dia menjadi orang yang berhasil. Nah, itulah pemeliharaan Tuhan atas hidup Yusuf. Begitu juga dengan kita adik-adik. Tuhan pelihara kita dan Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang berhasil. Walaupun situasinya tidak mendukung kita, tapi kita mau terus berusaha, berdoa, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Sekarang adik-adik, yuk kita praktik yuk adik-adik. Praktiknya apa? Yaitu dengan berdoa untuk abang, untuk kakak, untuk saudara, agar Tuhan pelihara. Untuk orang tua kita juga adik-adik, Tuhan pelihara sehingga semuanya terhindar dari sakit penyakit. Nah adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 30 ayat 11. Sekali lagi ya, Mazmur 30 ayat 11. Tuhan jadilah penolongku. Ayo sekarang semuanya adik-adik bangkit berdiri ya. Kita mau praktekkan yuk. Mazmur 30 ayat 11. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 30 ayat 11. Tuhan jadilah penolongku. Sekali lagi yuk, Mazmur 30 ayat 11. Tuhan jadilah penolongku. Nah adik-adik silakan duduk. Semuanya sikap sopan dan hormat. Kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memelihara hidup kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, kami percaya karena Tuhan yang memelihara kami. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera dalam hidup kami. Kami punya masa depan yang luar biasa bersama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun saat ini berada. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami.
Berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Maaf ya adik-adik kalau kali ini kita pada pakai masker nih. Soalnya kita mau mengingatkan kalian untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi ya adik-adik. Ya udah, sekarang kita buat aja yuk kreativitasnya. Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini ada kertas HVS 2 lembar, lalu ada kapas, ada spidol, ada gunting, dan ada double tip. Yang pertama yaitu kalian ambil kertas HVS-nya tadi, lalu kalian gunakan hingga jadi seperti ini. Kemudian adik-adik siapkan double tip dan adik-adik gulung di kertas yang sudah diremuskan tadi. Kemudian adik-adik lepas. Dan adik-adik siapkan kembali kapas tadi untuk direkatkan ke sini. Hingga menjadi gumpalan seperti ini. Kemudian adik-adik siapkan selembar kertas HVS tadi dan adik-adik gambar kepala domba dengan spidol. Hingga menjadi seperti ini. Kalian gunting sesuai pola ya adik-adik. Hingga jadi seperti ini. Lalu kalian ambil perekat yang tadi, lalu kalian rekatkan gambar ini ke ujung gumpalan tadi hingga jadi seperti ini. Ini dia adik-adik, kreativitas kita kali ini. Lucu kan? Jadi kan kreativitasnya. Lucu gak sih adik-adik? Dan jangan lupa adik-adik buat kirim ke kakak-kakaknya. Kami tunggu